Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Kalau saya terima, saya tertawakan. Kita common sense aja. Saya bukan siapa, hanya advisor. Mana mungkin tiba-tiba saya ke, halo saya mau apa? It's not me at all. Nah kemudian karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Saya Google aja. Di Indonesia itu berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat. Viralkan bahwa, oh, akademisi satu itu begini. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Kalau saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin Pak. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Wah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pekan ini atau 1-2 hari terakhir ini ada dua berita yang menghebohkan tanah air. Salah satu yang pertama adalah Dirty Vote, film dokumenter. Kemudian yang kedua adalah perseteruan atau polemik antara Koni Rahakundini Bakri dengan Rosan Ruslani. Yang kita saksikan tadi pada video pertama itu adalah bantahan Ibu Koni Rahakundini bahwa yang sebelumnya disebut oleh Rosan meminta jatah Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Apa yang disampaikan oleh Ibu Koni justru dia menyatakan bahwa soal dua posisi wakil menteri itu justru dia yang ditawari. Bukan hanya itu, pada pernyataan pers Ibu Koni pada tanggal 12 hari Senin kemarin tersebut juga menyatakan bahwa dia juga ditawari sebuah mobil seharga 11 miliar. Tapi lagi-lagi ini pernyataan Ibu Koni, dia menolak keduanya dengan alasan seperti yang disampaikan dalam video tersebut. Untuk jelasnya, video pernyataan Ibu Koni itu adalah menjawab dari apa yang disampaikan Pak Rosan Ruslani pada konferensi pers juga sebelumnya yang menyatakan bahwa Ibu Koni justru meminta jatah Menteri Wamenlu atau Wamenhan. Berikut videonya. Bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya, ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media, Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa. Dua hal, satu ingin bergabung dengan tim Pak dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka, ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi, saya lupa, Ketua Tim Media Mas Angga, datang ke kantor saya itu bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang dan disampaikan beliau ini bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. Dan
banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah. Saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya beliau bilang, lebih exitnya alasannya. Karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin, biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja silahkan. Saya bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah itu tidak pantas. Ya udahlah, Bu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa banyak di masa-masa tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Pak Agus, apa sebenarnya yang terjadi sehingga 2 tokoh ini saling hilang pendapat di publik? Pak Rosan yang merupakan ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran sampai harus menyiapkan waktu khusus untuk menggelar konferensi pers. Apa yang disampaikan Pak Rosan itu adalah menyikapi daripada sebuah video yang beredar luas di media sosial yang disampaikan oleh Ibu Koni dalam sebuah acara Purnawirawan TNI Polri yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2024. Memang Ibu Koni menyampaikan sesuatu yang menghebohkan tanah air karena tanpa tedeng aling-aling menyebutkan sesuatu yang secara publik itu sangat sensitif. Kami punya cuplikannya. TBH ya. I have a bad news, Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden.
Saya di tim itu, Pak. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di sana sampai 2. Jadi apa yang disampaikan pada video baru yang barusan kita lihat itu ada setidaknya ada 2 hal. Soal tawaran wakil menteri pertahanan dan atau wakil menteri luar negeri sampaikan oleh Bikoni yang kemudian dibantah oleh Pak Rosan bahwa justru sebaliknya Bikoni yang meminta posisi itu dan kemudian dibantah lagi oleh Bikoni. Yang kedua yang dibicarakan situ adalah sebuah hal yang saya kira cukup sensitif atau cukup keras soal kalimat yang mengatakan bahwa ada sebuah rencana jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden maka beliau hanya akan melaksanakannya 2 tahun dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Gibran. Di sini ada masalah karena komentar Pak Ibu Koni itu saya kira cukup menusuk soal kemungkinan-kemungkinan. Meskipun itu adalah analisa atau kemungkinan-kemungkinan, dan saya kira itu ada cukup memberi atau semacam memanaskan telinga pada pihak-pihak yang tertuduh. Tapi, saudara, bukan cuma itu yang dibicarakan Ibu Koni dalam acara dengan TNI Polri itu. Salah satu yang juga cukup panas adalah soal berita yang beredar di Uni Eropa soal suap atau skandal suap pembelian Miret 2000 yang meskipun sudah dibatalkan oleh pemerintah. Miret 2000 itu adalah pesawat tempur buatan Perancis yang dari Qatar tapi bekas. Meskipun akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Pertahanan pembeliannya, menurut Ibu Koni soal dugaan suapnya tetap diselidiki. Bahkan Ibu Koni menyinggung soal ada fee 7% di pembelian itu yang sudah diterima oleh pihak-pihak yang tersangkut. Kita saksikan videonya. Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan. Padahal ke WA saya langsung. Karena sedang khawatir, Pak Ken sudah tahu, hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa. Bahwa pembelian Mirage, walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Saudara, saya kira pada video yang baru kita lihat itu, Ibu Koni juga melemparkan semacam bom yang tidak kalah dahsyatnya daripada bom yang pertama soal 2 tahun Prabowo itu. Sebab itu menyangkut kredibilitas saya kira Pak Prabowo yang dalam ini adalah calon presiden yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Tapi bukan sampai di situ. Ada satu lagi pernyataan yang saya kira tidak kalah panasnya yang disampaikan Ibu Koni dalam kesempatan yang sama adalah soal
soal ada semacam ancaman yang dirasakan Ibu Koni dengan penyampaian soal kalimat-kalimat yang menyangkut soal Kris Solo. Kita saksikan. Ada yang tahu seorang Koni Rahakundini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Ntar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini mungkin kalau nggak mau dicuti. Oke, saya kira kita sudah dengarkan apa yang disampaikan Ibu Koni dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Rosan soal soal tanggapannya, dan ya publik bertanya semuanya apa yang terjadi di negeri kita dan apa yang terjadi dengan politik Indonesia yang justru pada saat Minggu Tenang ini situasi politik sangat memanas. Saya kira kita semua bangsa Indonesia berharap semoga semua suhu politik ini bisa mereda dan pada pelaksanaan pemilu besok hari tanggal 14 Februari bisa berlangsung dengan aman. Dan yang paling penting daripada itu adalah berlangsung jujur dan adil, karena tentu kita tidak ingin pelaksanaan pemilu itu akan berkepanjangan dengan sebuah kontroversi atau semacam ada pertentangan yang diakibatkan oleh saling tuduh soal jujur atau tidak jujur atau berpihak atau tidak berpihak pada pelaku atau otoritas yang melaksanakan pemilu. Semoga bermanfaat. Saya Andi Ilham Malebirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.